Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Kesani Siregar, NPM 20082600049. Di sini saya akan menjelaskan mind map saya yang berjudul fase siklus sel untuk memenuhi syarat remedial blok CMH. Jadi, siklus sel ini terdiri dari interfase atau fase pertumbuhan dan fase mitotik atau M-fase atau fase pembelahan sel. Jadi proses ini bertujuan untuk menduplikasi materi genetik dan membagi sel menjadi dua sel anak yang identik. Selanjutnya yaitu interfase atau fase persiapan pembelahan sel, di mana interfase ini merupakan tahap terpanjang dalam siklus sel yang mencakup tiga fase utama, yaitu ada G1 atau fase pertumbuhan awal, dan ada fase S, dan ada fase G2 atau gap 2. Yang pertama itu ada G1 atau gap 1. Di sini sel mengalami pertumbuhan dan memulai mensintesis protein serta organel yang dibutuhkan. Pada fase pertumbuhan awal ini juga sel melakukan pemeriksaan lingkungan eksternal sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. Jadi jika kondisinya tidak mendukung, sel dapat masuk ke fase istirahat atau G0 fase di mana sel ini tidak akan membelah. Selanjutnya itu ada sintesis DNA atau fase replikasi DNA, di mana pada tahap ini DNA direplikasi sehingga sel memiliki dua salinan identik dari setiap kromosomnya. Jadi peningkatan produksi protein yang terlibat dalam replikasi DNA terjadi pada fase ini. Dan yang terakhir itu ada fase persiapan menuju mitosis atau G2, di mana sel terus tumbuh dan mempersiapkan diri untuk pembelahan, dan kesalahan dalam replikasi DNA diperbaiki untuk memastikan DNA siap dibagi. Dan pada fase ini protein yang dibutuhkan untuk mitosis seperti mikrotubulus mulai diproduksi. Selanjutnya itu ada fase M atau mitosis dan sitokinesis atau fase pembelahan sel, di mana pada fase M ini merupakan tahap di mana sel membagi inti dan sitoplasmanya menjadi dua sel anak. Yang pertama yaitu ada mitosis dan sitokinesis. Yang pertama yaitu ada mitosis atau pembelahan inti sel terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama itu ada profase di mana kromatin mulai memadat menjadi kromosom yang lebih terlihat, dan sentriol mulai membentuk mikrotubulus yang akan membantu pembelahan sel. Selanjutnya ada yang kedua yaitu ada prometafase di mana membran ini mulai terurai dan memungkinkan mikrotubulus berinteraksi dengan kromosom. Jadi kromosomnya ini mulai melekat pada spindle melalui kinektor. Selanjutnya itu ada metafase di mana metafase ini kromosom berjajar di tengah sel atau metafase plate dan siap untuk dipisahkan. Selanjutnya proses ini dikontrol oleh checkpoint untuk memastikan semua kromosom melekat dengan benar. Selanjutnya yaitu ada anafase di mana kromatin saudara ditarik ke kutub berlawanan sel dengan bantuan mikrotubulus. Dan yang terakhir ada telofase, di mana inti sel mulai terbentuk kembali ke masing-masing kutub dan kromosom mulai kembali ke bentuk kromatin yang tidak terpilin. Selanjutnya yaitu ada sitokinesis atau pembelahan sitoplasma, di mana sitoplasma sel terbagi menjadi dua bagian yang menghasilkan dua sel anak yang identik. Pada hewan terjadi pembentukan cleavage furrow atau alur pembelahan, dan pada sel tumbuhan terbentuk sel plate yang memisahkan dua sel anak. Adapun regulasi siklus sel yaitu agar siklus sel berjalan dengan baik dan terdapat mekanisme pengendalian yang disebut checkpoint untuk memastikan sel tidak mengalami mutasi atau kesalahan dalam pembelahan. Checkpoint atau titik kontrol itu terbagi menjadi tiga, yaitu G1 checkpoint, G2 checkpoint, dan M checkpoint atau metafase checkpoint. Yang pertama yaitu G1 checkpoint, di sini untuk memeriksa apakah ukuran sel cukup besar dan lingkungan mendukung pembelahan. Pada G2 checkpoint untuk memeriksa apakah DNA telah direplikasi dengan benar sebelum masuk ke mitosis. Dan yang terakhir yaitu ada M checkpoint atau metafase checkpoint, di mana memastikan untuk kromosom telah melekat pada spindle sebelum pembelahan berlangsung. Adapun protein pengaturnya yaitu yang pertama ada siklin atau siklin dan CDK atau cyclin dependent kinase untuk mengontrol transisi antar fase siklus sel.
Dan yang terakhir ada P53 di mana protein yang mendeteksi kerusakan DNA dan dapat menghentikan siklus sel jika diperlukan. Dan yang terakhir yaitu ada kelainan pada siklus sel. Jadi jika regulasi siklus sel terganggu, sel dapat membelah tanpa kontrol dan menyebabkan penyakit. Yang pertama itu ada kanker, di mana terjadi akibat mutasi pada regulator siklus sel sehingga sel membelah tanpa henti. Dan yang terakhir yaitu ada apoptosis, di mana mekanisme kematian sel terprogram yang penting untuk menghindari pertumbuhan abnormal. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Ini ada beberapa referensi dari mind map saya dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.